Setiap hari, tanpa sadar, kita menghabiskan berjam-jam di lautan tak bertepi yang disebut media sosial. Bukan karena kita ingin, tetapi karena algoritma telah menjadikan guliran jari sebagai referensi. Inilah potret generasi yang hidup dalam tontonan, sebuah dunia di mana pengalaman langsung tergantikan oleh deretan citra yang terus mengalir tanpa awal dan tanpa akhir. Tiba-tiba, sebuah video muncul. Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan nada tegas seolah berkata, "Guru itu beban negara." dalam sekejap, amarah mereka terpicu. Mereka tak lagi mempertanyakan dari mana sumbernya, atau apakah wajah dan suara itu asli atau tidak. Yang mereka tahu, citra itu telah berbicara. Dan dalam masyarakat tontonan, citra lebih kuat daripada fakta. Dari komputer tabung hingga kecerdasan buatan, manusia telah menciptakan alat yang mampu meniru dirinya sendiri. Kini, AI tak hanya bisa menulis dan menggambar, tapi juga membuat video tokoh publik seolah-olah mengucapkan sesuatu yang tak pernah ia ucapkan. Inilah puncak dari apa yang disebut guideboard sebagai spektakel, yaitu tontonan total, di mana realitas dan representasi tak lagi bisa dibedakan. The Board, sang filsuf Prancis, sudah memperingatkan ini sejak 1967. Ia mengatakan bahwa masyarakat modern telah berubah menjadi masyarakat tontonan, di mana segala sesuatu yang pernah langsung dijalani berubah menjadi sekedar representasi. Kasus deepfake Sri Mulyani adalah bukti mutakhir. Sebuah citra palsu mampu menggerakkan emosi nyata ribuan orang karena publik tak lagi memiliki akses ke realitas langsung. Mereka hanya punya gambar, dan gambar tersebut ada dalam tontonan yang selalu lebih meyakinkan daripada kebenaran. Beberapa hari kemudian, Chelsea membaca klarifikasi resmi bahwa video tersebut palsu. Rekayasa AI. Tak ada pernyataan seperti itu dari Sri Mulyani. Kemarahannya ternyata diarahkan pada benda ataupun makhluk yang tidak ada. Ia terdiam. Di kepalanya ada satu pertanyaan yang menggema. Kalau citra bisa sebegitu meyakinkan, lalu apalagi yang bisa ku percaya? Kemudian ia pun sadar, ia telah menjadi korban dari apa yang The Board sebut sebagai alienasi, yakni keterpisahannya dari pengalaman langsung. Selama ini, ia lebih banyak menjadi penonton daripada pelaku, lebih banyak mengonsumsi citra daripada memverifikasi fakta. Maka, ia memutuskan untuk berhenti sejenak, bukan untuk meninggalkan dunia digital, tapi untuk belajar membaca di balik tontonan tersebut. Ia mulai memeriksa setiap unggahan sebelum percaya. Pada suatu hari, Elga pun datang ke rumah Chelsea. Mereka saling bercerita, tertawa, dan menikmati kebersamaan. Namun, tak lama, handphone pun masing-masing kembali menjadi pusat perhatian. Diam-diam, algoritma merenggut kembali momen nyata itu. Lalu, Elga menunjuk ke layar ponselnya dan bertanya, Ini beneran nggak sih? Chelsea pun menatap temannya sejenak, lalu menjawab dengan tegas, Itu kayaknya nggak bener deh, itu kayaknya cuma AI. Kamu mulai sekarang pilih-pilih lagi deh kalau mau nonton. Kamu jangan sampai ketipu sama konten-konten AI. Soalnya sekarang konten AI kan udah kayak video aslinya, jadi kamu harus pilih-pilih lagi biar kamu gak ketipu. Sama kayak video Sri Mulyani yang kita waktu itu hoax loh ternyata.
Perubahan tidak harus besar. Ia bisa dimulai dari satu kesadaran, lalu disampaikan ke satu orang lainnya. The Board tidak memberikan panduan instan untuk membongkar tontonan kita, tetapi ia mengajak kita pada satu tindakan, yaitu melawan tontonan dengan menghidupkan kembali pengalaman langsung. Maka, tantangan bagi kita semua bukanlah menghapus AI ataupun tidak menggunakan media sosial, karena itu mustahil dilakukan. Tantangannya adalah tetap menjadi manusia yang bertanya, meragukan, dan memverifikasi, agar di tengah laju deras citra palsu, kita tidak kehilangan kemampuan untuk menyentuh hal yang sungguh-sungguh ada dan fakta, karena pada akhirnya, kebenaran tidak bisa digulir hanya dengan menggunakan jari. Ia harus dicari dengan keberanian dan akal sehat.